keimanan terhadap takdir. Pemahamannya kita ulang kembali secara ringkas dan fokus, kemudian bagaimana aplikasinya, sambil nanti menjawab beberapa pertanyaan yang muncul. Kebetulan saya dibawain satu bundel pertanyaan. Kita mulai dari yang pertama. Keimanan terhadap takdir ini adalah bagian dari rukun iman. Rukun itu artinya pilar. Yang kalau kita ibaratkan keimanan itu adalah bangunan, maka pilar-pilarnya inilah rukun-rukun dari iman. Hadis yang menerangkan rukun iman di Sahih Muslim riwayat sahabat Ibnu Umar dari ayah beliau radhiyallahu anhu itu disebutkan, dan hadis ini sangat terkenal. Asal usul periwayatannya adalah karena mulai munculnya orang yang mengingkari takdir di masa beliau. Jadi beliau hidup di masa akhir-akhir generasi sahabat. Saya itu ada Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang masih muda seperti Abdullah bin Amr bin As, termasuk juga Abdullah bin Umar. Beliau saat itu seperti diceritakan di hadis ini, kana awwala maqala bil qadari fil Basrah Ma'bad al-Juhani. Ini diceritakan dari Yahya bin Ya'mar. Fataratu ana wa Humayd bin Abdurrahman al-Himyari hajain atau qala mu'tamiraini fa qulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula fil qadar. Wa huwa fi qala Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dakhilan al-masjid. فَكَنَفْتُمُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلِنَا نَاسٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَفَقَّهُونَ الْعِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ. Jadi ini cerita seorang tabi'in bernama Yahya bin Ya'mar pernah pergi berhaji bersama salah satu kawannya Umar bin Abdurrahman. Pergi haji atau pergi umroh, rawi hadisnya kurang bisa memastikan. Yang jelas mereka berangkat untuk melakukan ibadah itu, lalu berusaha untuk bisa menemukan seorang sahabat Nabi yang bisa ditanyai mengenai perkara ini, sebab mereka ini orang yang berasal dari wilayah Irak. Di Basrah, kawasan di Irak itu sudah mulai ada kalangan yang mengingkari takdir, menganggap bahwa semua kejadian yang terjadi di alam dunia ini muncul pertama kali tanpa sebelumnya ditakdirkan. Tanpa sebelumnya ditakdirkan. Ada dua versi yang biasa diceritakan oleh para ulama. Ada yang menganggap belum pernah ditakdirkan, tapi Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi tahu apa yang akan terjadi, tapi tidak ikut memprosesnya. Jadi kejadiannya muncul sendiri, tapi Allah sudah tahu nanti akan terjadi peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C, dan seterusnya. Versi yang lebih ekstrim menganggap bahwa kejadian-kejadian ini terjadi tanpa sebelumnya diketahui oleh Allah. Ini yang paling parah. Tapi ini muncul belakangan. Asal usulnya sekedar mengingkari yang semacam itu. Lalu kemudian bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar. Mereka berdua duduk di samping Abdullah, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kemudian Yahya bertanya kepada Abdullah bin Umar, menceritakan apa yang terjadi di wilayah. Lalu kemudian beliau mengatakan, qala fa idza kita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Walladhi yahlifu bi Abdullah bin Umar law anna li ahadin mithla Uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qubila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Beliau menyatakan kalau engkau ketemu dengan mereka, kalangan yang sudah mengingkari takdir ini,
sampaikan bahwa mereka dan saya ini sudah saling berlepas diri. Artinya seolah-olah sudah tidak dalam satu agama. Ya. Lalu menegaskan seandainya orang yang mengingkari takdir ini sudah beramal, ya, berupa amalan semisal menginfakkan satu ukuran gunung Uhud, menginfakkan emas seukuran gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima itu sampai mereka mau mengimani takdir. Karena ini bagian dari rukun iman. Jadi kalau kita bayangkan ada bangunan begini, salah satu tiangnya itu ambruk, maka bangunan itu pun akan roboh. Saking pentingnya. Kemudian baru menceritakan hadis ini dari ayahnya, haddatsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Dan hadis yang sangat terkenal sekali, ketika kami suatu hari bersama Rasulullah, ittala 'alaina rajulun shadidu bayad thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi athar as-safari wa la ya'rifu minna. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya, sangat bersih, sangat terlihat rapi, tetapi orang ini walaupun la yura 'alaihi athar as-safar, tidak kelihatan baru datang dari bepergian jauh, jadi kelihatan segar, ya. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, artinya ini anak muda. Wala ya'rifu minna ahad, tapi di antara kami belum ada yang pernah melihatnya. Ini kan aneh. Orang tidak kelihatan datang dari tempat yang jauh, berarti kan mestinya orang sekitarnya. Lalu yang kedua, dia masih muda, masih belum ubanan, kan berarti harusnya orang-orang masih kenal karena dia anak belanda, tapi ternyata tidak ada yang kenal. Kemudian dia duduk bersama Rasulullah, ya singkat cerita seperti kita ketahui, lalu kemudian bertanya ke Rasulullah mengenai iman, Islam dan ihsan. Ketika bertanya kepada Rasulullah mengenai keimanan, jawab Rasulullah seperti bisa dilihat di situ adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kalau dalam riwayat ini diceritakan bertanya terlebih dahulu tentang Islam, baru bertanya tentang iman. Dalam riwayat khususnya di hadis Abu Hurairah diceritakan imannya dulu, tapi sama kandungannya. Dia mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul. Kalau kita lihat urutan, ya, misalnya Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran dari Allah melalui malaikat, berarti sudah sama dengan urutan ini. Jadi kita iman terlebih dahulu dengan Allah, yang pertama mengucapkan Al-Quran, kemudian beriman dengan para malaikat. Antaranya adalah malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad. Nah, yang dibawa oleh malaikat Jibril ini adalah kitab suci, ya, walaupun diturunkannya berangsur-angsur. Lalu yang menerimanya itu adalah seorang Rasul. Ya, empat-empatnya ini kita imani. Kemudian Rasul itu menyampaikan ajaran dilaksanakan oleh umat manusia. Ketika mereka meninggal, hasil dari pengamalan ajaran itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka beriman pula dengan hari akhir. Tapi ternyata kemudian Rasulullah memberikan tambahan penekanan. Selain percaya dengan tadi sampai hari akhirat, untuk mina bil qadar, percaya dengan pengaturan di masa lampau, yaitu takdir sampai kejadian ini muncul. Khairihi wa syarrihi, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Takdir yang baik itu mencakup perkara-perkara yang menyenangkan atau perkara-perkara yang mulia. Orang melakukan amalan kebaikan itu juga bagian dari takdir, bagian dari apa yang sudah ditakdirkan Allah. Dia mendapatkan nikmat itu juga bagian dari takdir Allah. Wa syarrihi, dan yang buruk-buruk, ketika mendapatkan musibah itu juga ditakdirkan Allah. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa itu juga bagian dari apa yang sudah
ditakdirkan Allah. Nah, takdir dengan rincian seperti ini sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari keimanan. Maka dikenal rumusan oleh para ulama. Rukun iman itu ada 6, mengambil dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Di beberapa riwayat hadis lain, termasuk di hadis Abu Hurairah, hanya disebutkan 5, tidak disebutkan keimanan terhadap takdir. Tapi riwayat-riwayat yang menyebutnya juga sama-sama kuat dan sahih, sehingga riwayat yang lebih lengkap Imam menyebutkan 6 perkara ini sebagai rukun iman. Maka tidak perlu heran kalau ada sebagian kalangan yang menganggap rukun iman itu hanya 5, tidak memasukkan takdir, karena dia hanya menggunakan riwayat yang menyebutkan 5, tapi riwayat yang menyebutkan 6 ini juga sahih. Nah, sekarang langsung kita masuk ke pemahaman lebih lanjut tentang takdir, mulai dari derajat keimanan di berikut. Ya, derajat keimanan terhadap takdir. Para ulama setelah menelusuri semua kaitan yang terkait dengan takdir, menyimpulkan isinya ada 4. Ada 4 yang bisa dibagi dalam 2 tahapan. Yang pertama, derajat pertama adalah ilmu dan catatan. Maksudnya apa? Ilmu itu artinya diketahui, dan catatan artinya sudah ditulis. Jadi semua yang akan terjadi dan saat ini terjadi, ya sampai nanti hari kiamat, itu sudah diketahui oleh Allah. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu yang kedua juga sudah dicatat dalam surat Al-Hajj, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardi inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui semua yang terjadi di langit dan di bumi? Ya. Terus dikatakan inna dzalika fi kitab, semua itu ada dalam suatu catatan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, semua itu mudah bagi Allah. Jadi tingkatan pertama. Ayat yang berikutnya juga sama, illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Semuanya itu sudah dicatat sebelum kami, artinya Allah yang secara langsung maupun dengan para malaikatnya menciptakannya. Jadi sejak penciptaan langit dan bumi sampai kemudian ke zaman nenek moyang kita, sampai ke zaman orang tua kita, sampai ke zaman kita, sampai nanti hari kiamat, itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab yang disebut sebagai Ummul Kitab, induk catatan, atau disamakan juga dengan istilah Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu lembaran yang terjaga, tidak ada siapapun yang bisa mengintervensi, merubah itu. Kadang saya ingat dulu kecil itu ada dongeng dari Cina yang kemudian jadi film, Son Goku atau apa namanya, Raja Monyet itu orang punya kemampuan untuk terbang ke atas langit, terus dia menemukan catatan takdir. Catatan takdir ini kemudian dia ubah-ubah, ya. Kematian dia tanggal sekian, dia coret, dia ganti menjadi hidup selamanya. Dia mengubah-ubah catatan takdir itu, baru kemudian turun lagi ke bumi. Ya. Jadi ternyata di peradaban sana itu pun sudah ada keyakinan takdir manusia itu dicatat, catatannya ditaruh di atas langit. Itu mungkin sisa-sisa informasi dari beberapa nabi terdahulu. Tapi ada keyakinan semacam itu. Ya. Lalu yang agak mirisnya lagi di kalangan umat Islam, ya, di dunia Islam pun kemudian muncul kalangan yang meyakini bahwa seorang wali yang sudah mencapai tingkatan paling tinggi itu dia punya 2 kemampuan.
kemampuan untuk melihat lauh mahfuz. Jadi sudah tahu misalnya, oh si A ini 2 tahun lagi akan meninggal, si B ini akan menikah tapi menjelang akad batal, kemudian baru menikah 5 bulan setelahnya misalnya. Nah itu dianggap punya kemampuan untuk menengok-nengok lauh mahfuz. Lalu bukan hanya itu, tapi juga punya kemampuan untuk ikut-ikutan nulis di lauh mahfuz. Dan ini yang katanya merupakan cikal bakal munculnya keajaiban-keajaiban pada diri seorang wali yang sudah mencapai tingkat ini. Karena dia bisa merubah, misalnya dia tercatat di lauh mahfuz pada hari Ahad tanggal sekian, ya, di depan si A itu ada 2 mobil, lalu kemudian ditulis saja mobil ini tiba-tiba hilang, atau si A ini tiba-tiba terbang pindah ke lokasi yang lain. Nanti otomatis kalau di lauh mahfuznya sudah diubah, kejadian yang di alam itu juga ikut berubah. Nah, ini contoh bentuk-bentuk penyimpangan, ya, yang berawal dari keyakinan yang benar bahwa takdir itu sudah ada catatannya. Dicatatkan dalam sebuah hadis, awwalama khalaqallahu al-qalam, pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam. Al-qalam itu pena, satu makhluk yang diciptakan khusus untuk menuliskan apa yang di atas lauh mahfuz. Tidak ada keterangan pasti apakah catatan di sisi Allah itu satu kitab saja atau kitab banyak, ya. Tapi ada informasi bahwa Al-Quran dituliskan di lauh mahfuz, ya. Catatan takdir juga ditulis di yang namanya Ummul Kitab atau At-Tikri. Nah, para ulama itu ya satu catatan saja, gitu. Karena Al-Quran itu yang bagian dari nanti yang akan diwahyukan oleh Allah kepada umat manusia, sehingga turut tercatat juga di dalam catatan Ummul Kitab atau lauh mahfuz itu. Nah, ini keyakinan yang benar bahwa apa yang akan terjadi itu semuanya sudah dicatatkan. Tetapi lauh mahfuz atau Ummul Kitab ini tidak akan berubah catatannya. Seandainya pun ada yang mengubah, maka hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang punya kemampuan dan kewenangan untuk mengubah. Nah, nanti di dalam kita pendalaman ini tahapan pertama. Jadi tahapan pertama atau derajat pertama seseorang itu dikatakan beriman kepada takdir adalah kalau dia percaya 2 hal. Pertama, percaya bahwa semua yang akan terjadi ini sudah diketahui oleh Allah, dan itu tidak perlu dalil karena sudah jelas Allah yang maha kuasa, maha sempurna, tidak mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sementara yang besok ini adalah ciptaan Allah sendiri. Kemudian yang kedua, bukan hanya diketahui, tetapi Allah juga sudah mencatatnya. Dalam salah satu hadis disebutkan qadarallahu al-maqadir atau maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi, ya qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sana. Pencatatan itu dilakukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sudah sangat lama. Apa yang dicatatkan? Uktub ma huwa ka'inan ila biasa. Tulislah wahai qalam semua yang akan terjadi. Jadi otomatis malamnya diberitahu oleh Allah apa yang akan ditulis, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Bagaimana dengan yang setelah hari kiamat? Ketika di surga atau neraka, tidak ada keterangan pasti apakah ikut dicatat juga atau tidak. Tapi yang jelas itu pasti sudah diketahui oleh Allah. Jadi 2 derajat itu sangat penting. Pertama, kita meyakini bahwa Allah sudah tahu, ya, dan ini bisa dipikir secara akal sudah. Yang kedua, ternyata Allah juga sudah mencatatnya. Ini tidak diketahui oleh akal, tapi kita ketahui dari informasi di Quran dan Sunnah bahwa sudah dicatat. Ini tingkatan pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah kehendak dan penciptaan. Kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. Ya, ini dalam kisah ketika Allah memberikan anak kepada Sayyidah Maryam, walaupun tidak punya suami.
Sebagaimana Allah memberikan anak kepada Nabiullah Zakaria walaupun sudah tua, dan istrinya dikenal sebagai wanita yang mandul, tapi semuanya bisa dilakukan oleh Allah. Kadzalika Allah yakhluqu ma yasha, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau kita perhatikan di ayat itu ada yakhluqu dan ada yasha'u. Yakhluqu artinya menciptakan, yasha'u artinya menghendaki. Jadi kalau diketahui dan dicatat itu sudah sejak lama. Tapi dikehendaki dan diciptakan ini adalah menjelang kejadiannya. Menjelang kejadiannya Allah menghendaki, lalu kemudian Allah mengadakan apa yang dikehendaki itu. Padahal Allah ingin menciptakan malaikat, Allah menghendaki itu, lalu menciptakan malaikat. Begitu juga yang bentuknya perubahan. Misalnya kita tahu semua ada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu dibakar oleh raja penguasa saat itu, dibakar dengan api. Dulu bayangan saya dibakar itu ya orang yang berdiri kemudian disumet geni ya. Karena kalau menurut para sejarawan tidak hanya begitu, itu ditempatkan di satu bangunan yang besar, lalu bangunan dikelilingi oleh kayu bakar, kemudian dibakar semuanya dengan bangunannya. Nah, pada saat seperti itu Allah berfirman kepada si api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api kuni, sama kun fayakun juga, kuni jadilah bardan, dingin, tapi tidak hanya dingin. Kalau hanya dingin katuan, maka bardan wasalaman, dingin sekaligus aman, jadi sejuk segar, apanya seperti itu. Ala Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim. Karena firmannya untuk Nabi Ibrahim, ada kemungkinan orang lain kalau mendekat ikut kepanasan dan terbakar. Artinya ini secara khusus api yang biasanya panas dan membakar tiba-tiba dijadikan oleh Allah selaku pencipta api untuk berubah menjadi segar, sehingga aman bagi Nabi Ibrahim. Ini contoh gambaran Allah menghendaki sesuatu yang sudah ditakdirkan, dalam arti dicatat, lalu kemudian diciptakan. Yang tidak ada dijadikan ada, atau yang ada diubah menjadi yang lain, atau berubah sifatnya. Jangan seperti kayunya Nabi Musa, tongkat berubah menjadi hewan, terus hewannya berubah lagi menjadi tongkat, dan itu berubah betul-betul, bukan hanya sihir, bukan hanya tipuan. Dan sebetulnya hal semacam ini adalah kita amati setiap hari. Kita melihat misalnya menanam benih, benih itu dalam 1 minggu sudah berubah, mulai tumbuh tunas, sesuatu yang sangat berbeda. Tidak ada kemampuan manusia yang bisa mengubah satu substansi menjadi substansi yang lain. Ya, apalagi dari benda mati diciptakan menjadi makhluk hidup, itu sama sekali tidak mampu dilakukan oleh saintis manapun. Ya, bahkan dalam sains atau ilmu pengetahuan alam, ketika orang mengajukan teori evolusi, manusia berasal dari hewan, hewan berasal dari satu sel tunggal. Nah, mereka juga menemukan kesulitan bagaimana sel tunggal yang hidup itu pertama kali muncul, karena tidak ada contohnya sama sekali di alam. Sehingga pelariannya adalah dianggap ini satu kebetulan setelah proses berjuta-juta tahun. Di apa namanya, protein itu muncul dari satu reaksi tertentu di dalam laut yang tiba-tiba memunculkan satu sel. Lalu satu sel ini berkembang menjadi ikan, ikannya berkembang, dia menurunkan amfibi ya, yang bisa hidup di 2 tempat. Lalu amfibinya berubah jadi reptil, jadi kadal, dinosaurus dan yang lain. Nah, reptilnya ini berkembang bercabang 2. Ada yang mencoba loncat-loncat tapi bisa terbang menjadi burung atau unggas. Ada yang berusaha mengayomi anaknya sehingga lama-lama yang semula bertelur bisa
menghasilkan keturunan lalu menyusui, disebutkan sebagai apa? Mamalia. Gitu. Lalu dari mamalia ini kaki 4 berjalan berusaha nyaman, lama-lama jadi bipedal. Bipedal itu kaki 2. Kaki 2 ini disebut primata. Lama-lama salah satu keturunan dari kaki 2 ini melahirkan manusia yang pertama, Homo sapien yang pertama. Gitu. Ada yang mengatakan lahirnya dari pasangan laki-laki perempuan, ada yang mengatakan kelahirannya dari hermafrodit. Jadi satu manusia yang bisa menurunkan tanpa pasangan. Ini satu teori yang berusaha untuk menjembatani sulitnya membuktikan bahwa semua makhluk, bahwa satu benda mati itu bisa berubah menjadi makhluk hidup tanpa campur tangan Tuhan, tanpa campur tangan Sang Pencipta. Sulit sekali, tidak bisa dilakukan. Sehingga dianggap semuanya berasal dari satu leluhur saja, satu sel yang muncul tiba-tiba di laut tadi itu. Sehingga merasa kalau satu sel tidak sulit. Jadi proses jutaan tahun ada mutasi genetik, tiba-tiba muncul sel, ada proteinnya, lalu tumbuh menjadi hewan hewan tak bertulang belakang, lalu hewan bertulang belakang lagi hidup di air. Nah ini saking repotnya orang ateis itu ingin merasionalkan munculnya makhluk hidup, dan ini muncul setiap hari, muncul dalam kehidupan kita sering, mulai dari tadi benih yang bisa tiba-tiba tumbuh menjadi pohon. Lalu kalau kita menaruh benih yang berbeda, menyiram dengan air yang sama, ada di tanah yang satu lokasi, tiba-tiba munculnya beda, satunya mangga, satunya pisang, rasanya sangat berbeda, dan seterusnya. Lalu tidak ada ceritanya mangga kemudian menumbuhkan pisang, tidak ada ceritanya kambing kemudian melahirkan kuda, atau kuda melahirkan anjing, atau anjing melahirkan harimau. Sangat teratur, dan itu kita saksikan tiap hari. Kekuasaan Allah mengubah dari satu substansi ke substansi yang lain. Nah ini bukti dari adanya kehendak dan penciptaan oleh Allah. Makanya walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Milik Allah lah kekuasaan yang ada di langit dan di bumi, serta yang ada di langit, antara langit dan bumi. Dalam ayatnya disebutkan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu itu menciptakan apa yang dikehendakinya dan memilih-milih. Artinya sesama ciptaan Allah dijadikan beda-beda, sama-sama manusia, warna kulitnya ada yang sangat putih, ada yang sawo matang, ada yang sangat hitam, tinggi badannya juga berbeda-beda, postur tubuhnya berbeda. Yang lebih dahsyat lagi, manusia walaupun berasal dari satu orang atau satu pasang suami dan istri, ternyata kemudian bahasa yang mereka gunakan sangat beda-beda. Itu kita tidak nyampe pikiran. Nah, satu keluarga setelah sekian generasi ternyata menjadi sekian bahasa yang antara satu dengan lain sudah tidak paham. Apalagi kita yang hidup di Indonesia ini sangat terasa. Kalau orang Arab mungkin sekian negara bahasanya sama sehingga kurang berbahaya. Kalau Indonesia sangat terasa. Kita di Jawa, Pulau Jawa sudah ada bahasa Jawa, ke timur dikit bahasa Madura, sudah tidak paham. Ke sana ada bahasa Sunda. Ya. Di Indonesia sendiri konon ada satu penelitian bilang 1.200 bahasa, yang mengatakan 670 bahasa, saking banyaknya, terutama di Papua ini, di Irian Jaya, di Pulau Papua itu sangat beragam. Ini juga menunjukkan kemampuan Allah dalam menghendaki dan menciptakan. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nanti mungkin 4-10 atau 15 kita akhir. Tahapan pencatatan takdir. Jadi secara umum kita sudah paham ada 2 derajat keimanan terhadap takdir, yang kalau hanya percaya 1 derajat tidak cukup. Hanya percaya bahwa Allah sudah tahu dan sudah mencatat, itu tidak cukup. Harus percaya
juga bahwa semua kejadian yang muncul, lahirnya seorang bayi, tumbuhnya sebuah pohon misalnya, atau berubahnya kondisi alam, bahkan seseorang yang sebelumnya duduk kemudian berdiri, sebelumnya berdiri kemudian lari, sebelumnya lari kemudian berhenti dan tidur, itu semua adalah bukan hanya diketahui dan dicatat Allah, tapi juga dikehendaki, ya, dikehendaki dan diciptakan Allah, ya. Dan tidak ada yang mampu selain Allah. Tidak ada yang mampu menciptakan kehendak dalam diri manusia selain Allah. Tidak ada yang mampu menciptakan badan kita dan kekuatan kita selain Allah. Begitu juga kemampuan kita. Nah, ternyata catatan di lauh mahfuz tadi, ini yang pertama sama dengan yang kita bahas tadi, catatan takdir di lauh mahfuz. Hadis Abdullah bin Amr bin As di Sahih Muslim, kata bahwa maqadir al-khalaiq malaikatan was-samawati wal ardi bi 50,000 sanah wa arshuhu 'ala al-ma'. Jadi ini catatan yang ditaruh di atas ars. Di situ dituliskan semua takdir. Pelaksanaan pencatatannya itu 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Mungkin orang bertanya, bagaimana menghitung 50.000 tahun sementara belum ada bulan, belum ada apa? Matahari. Ya tentu dengan ukuran yang lain, dengan hitungan berdasarkan objek yang lain. Lalu yang kedua, sebelum yang kedua ini, sebagian ulama menyebutkan takdir itu juga ditentukan pada saat Nabi Adam diciptakan. Tetapi hadisnya masih dipersoalkan. Menjelaskan pada saat Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala mengusap bagian punggungnya Nabi Adam, lalu dikeluarkan benih-benih roh keturunannya semua. Lalu dipisahkan, yang sebelah sini akan masuk ke surga, yang sebelah sini akan masuk ke neraka. Nah, dipertegas pada saat itu, walaupun sebenarnya itu semua sudah tercatat di lauh mahfuz. Lalu yang takdir berikutnya, catatan takdir berikutnya, ini yang paling terkenal dan hadisnya jelas-jelas disepakati, maka kita cukupkan dengan ini dan sudah cukup mewakili, ya, hadis dari Ibnu Mas'ud di Arba'in Nawawiyah. Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Ya, semua janin itu asalnya 40 hari terhimpun sebagai nutfah di dalam perut ibunya. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Jadi sampai 3 kali 40, 120 hari itu masih sebagai benih. Ya, belum bisa dikatakan sebagai bayi yang sudah punya identitas, belum juga sebagai janin yang sudah dianggap hidup. Tsumma yursilullahu ilaihi malik malaka fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Nah, baru kemudian ditiupin roh setelah berusia berapa? 120 hari di dalam perut ibu. Ya, di saat itulah dicantumkan lagi takdirnya, dicantumkan rizkinya apa saja yang akan dia terima selama hidup nanti, kemudian ajalnya, umurnya berapa tahun. Misalnya Nabi Daud dituliskan usianya adalah 60 tahun atau 40 tahun. Kemudian amalannya, dia nanti beramal apa saja. Kemudian nasibnya, wasyaqiyun aw sa'idun, dia menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Jadi sudah dicatat di dalam perut. Apakah ini berhubungan misalnya dengan DNA? Ya, setiap manusia itu kalau diperiksa ada catatan nanti dia melakukan apa saja sepanjang hidupnya. Bisa iya. Yang jelas di situ minimal dicatat 4 perkara. Ajalnya sampai kapan, rizkinya dapat apa, amalannya seperti apa, kemudian nasibnya menjadi orang yang bahagia atau sengsara. Lalu ada lagi catatan takdir tahunan. Kalau catatan takdir di perut itu khusus untuk orang demi orang, ya, satu persatu. Kalau catatan takdir tahunan ini umum untuk semua orang di muka bumi, tapi catatannya hanya untuk peristiwa 1 tahun ke depan. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, inna
anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Kami menurunkan Al-Quran itu pada satu malam yang penuh berkah, yaitu yang kita kenal sebagai Lailatul Qadri atau Lailatul Qadar, malam takdir. Jadi malam takdir tahunan. Yufraqu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amrin min indina. Pada malam itulah ditentukan semua perkara yang mapan. Diterangkan oleh para ulama, para sahabat dan tabi'in, bahwa pada Lailatul Qadar itu sudah ditentukan siapa yang akan meninggal dalam setahun ke depan, siapa yang akan lahir, siapa yang akan menikah, siapa yang akan pergi haji, dan seterusnya. Sudah diturunkan catatannya kepada para malaikat. Ya, karena diterangkan kenapa itu dicatat dan yang ada di Lauh Mahfuz sebagiannya ya, untuk setahun ke depan. Nah, kemudian pada pelaksanaannya nanti akan menyesuaikan akan sesuai dengan catatan ini dengan beberapa dengan beberapa keterbatasan. Baik, kita lanjut langsung mungkin yang setelahnya sudah. Nah, ini bagian terakhir, yaitu aplikasi pengamalan penghayatan terhadap hadis. Yang pertama adalah keseimbangan bersikap. Ya. Kalau seseorang yakin bahwa dirinya itu hidup sudah diatur oleh Allah, maka pada saat dia punya prestasi, dia tidak terlalu berbangga. Dia tidak berbangga karena tahu ini karunia dari Allah sudah diaturkan sejak dulu. Lalu ketika dia mendapatkan musibah, seberat apapun musibah, dia tahu, oh ini memang tidak mungkin tidak terjadi. Memang sudah ditulis dalam mahfuz seperti itu. Sehingga kata Allah, likaila ta'saw 'ala ma fatakum, yang tadi di surah Al-Hadid ya, ayat 22, ayat selanjutnya, likaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak putus asa dengan kesempatan yang luput dari kalian. Sudah sangat menggadang-gadang satu kesempatan, ya, entah berupa harta, entah berupa jodoh, entah berupa keturunan, entah berupa kesempatan lainnya, ternyata kemudian lewat. Supaya tidak terlalu putus asa, masih punya harapan. Itu salah satunya dengan menghayati takdir. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu bangga dengan karunia yang kalian terima, karena ini semua memang diberikan oleh Allah, sehingga tidak melihat ini prestasi saya. Ini yang pertama, jadi seimbang dalam bersikap. Lalu penghayatan rasa syukur. Ini ucapan Imam Syafi'i dalam pengantar beliau di kitab Ar-Risalah. Dia mengatakan, walhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu tujibu ala mu'addi ma bi ni'amihi bi adaiha nikmatan hadithatan yajibu alaihi syukru biha. Maksudnya apa? Intinya adalah beliau yang mengatakan, segala puji bagi Allah yang antara lain Allah ini sifatnya ketika menurunkan satu nikmat, ya, kemudian hambanya itu bisa mensyukuri. Hambanya ini juga perlu sadar bahwa diberikan kesempatan dan hidayah untuk bersyukur. Itu nikmat baru, nikmat baru yang perlu disyukuri lagi. Menurut syukurnya ini juga nikmat baru, terus tidak ada habis-habis. Maka tidak mungkin kita bisa membandingi nikmat Allah ya, dengan rasa syukurnya sebesar dan sebanyak apapun. Karena rasa syukur itu sendiri juga nikmat baru yang diberikan oleh Allah, yang nggak bisa diimbangi. Nah, lalu yang terakhir adalah tawakal dan ridho. Ya, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rizqihi. Ada ajaran tawakal, ada ajaran ridho. Tawakal itu artinya berpasrah diri kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah sebelum terlaksananya satu kejadian. Kalau
Kalau sudah terjadi, maka tawakalnya berhenti, tinggal urusan bagaimana kita menerima kejadian itu. Nah, yang dianjurkan adalah menerima dengan ridho. Kalau dia sebuah nikmat, maka kita ridho, puas. Apapun kadar nikmat yang diberikan sambil bersyukur. Kalau dia berubah musibah, maka kita ridho, artinya rela menerima takdir itu sambil bersabar. Ada pembahasan di antara ulama, ridho terhadap datangnya musibah itu hukumnya apa? Menurut kajiannya Ibnu Qayyim, hukumnya ridho terhadap musibah itu hanya sunnah, hanya mustahab, tidak wajib. Karena memang tidak mudah. Orang kena musibah lalu langsung ridho itu berarti bukan main. Tapi yang wajib adalah sabar. Nah, sabar itu berarti tidak mengeluh, tidak mengeluhkan Allah. Bagi mengatakan takdir memang kejam, tidak mengenal perasaan, ini sangat kurang ajar. Jadi minimal seseorang ketika kena musibah itu sabar. Seandainya dia bisa itu, maka itu satu sikap yang sangat bagus. Dan yang namanya sabar itu ya ketika pas pertama kali terjadi. Kalau sudah lewat itu sudah biasa. Rasulullah pernah datang ketemu dengan seorang perempuan yang sedang meratapi satu keluarganya yang meninggal. Kemudian beliau berpesan agar sabar. Kata perempuan itu, ilaika anni lam tusib di musibah. Sudah pergi. Kamu tidak diuji dengan ujian saya. Jadi dia belum tahu kalau itu Nabi Muhammad. Disuruh untuk pergi, padahal kita tahu Rasulullah itu punya anak 7. Semuanya meninggal ketika beliau masih hidup kecuali satu orang, Fatimah. Dan banyak yang sudah meninggal sebelum beliau pindah dari Mekah ke Madinah. Semua yang laki-laki lahir di Mekah sudah meninggal di Mekah. 2 orang, Al-Qasim dan Abdullah. Lalu Ibrahim yang lahir di Madinah ketika masih kecil, baru berusia sekitar 2 tahun, itu juga meninggal. Jadi belum musibahnya jauh lebih besar. Lalu setelah beberapa waktu perempuan tadi datang minta maaf ke Rasulullah. Kata Rasulullah, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ya ketika kejadian. Kalau sudah seminggu itu sudah biasa. Jadi ajaran sabar ini sangat penting dan bisa kita hayati dengan kuat manakala kita punya keimanan terhadap takdir. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa tidak ada pilihan lain, memang musibah itu pasti terjadi. Yang barusan kita alami, nah ini relatif lebih tenang. Ya. Tapi kesabaran itu hanya berlaku ketika seorang muslim belum meninggal. Kalau sudah meninggal maka sudah tidak perlu lagi sabar. Tinggal nanti menikmati, tidak perlu sabar, tidak perlu lagi takut. Ya. Karena tinggal menikmati kalau mendapatkan nikmat di akhirat. Seandainya naudzubillah mendapatkan musibah dan mendapatkan adab di neraka, maka orang yang masuk neraka itu isbiru aw la tasbiru, sabar atau tidak sabar itu sama saja. Ya, tidak membuat Allah kemudian mengangkatnya. Yang bisa diangkat itu adalah kalau ada tauhid di dalam hati, lalu misalnya ditopang oleh syafaat dari para nabi dan umat yang beriman. Nah, barangkali ini kajian kita mau kalau ada yang ditanyakan atau disampaikan. Ya. Sambil dibuka yang sebelumnya. Jadi keadilan Allah, adil itu kan artinya menunaikan hak pihak yang sudah punya hak, haknya ditunaikan, maka itu adil. Kalau haknya dikurangi, maka ini zalim. Pada saat kita hidup di dunia, ya, di dunia ini keadilan belum dijamin tertunaikan secara lengkap. Sehingga kalau kita dizalimi ketika di dunia, nanti Allah akan menuntaskan
hak kita yang dolimi itu ketika nanti di akhirat, ya. Kalau kita mendolimi orang juga kita nanti akan dituntut pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi keadilan itu artinya menunaikan hak tauhul di hakim haqqahu. Nah, kalau kita lihat dalam penciptaan dan pengaturan Allah di alam raya, memang tidak ada yang tidak diberikan haknya. Nah, yang ada itu adalah orang atau makhluk yang sejak semula memang diciptakan sebagai makhluk yang buruk. Ya, misalnya Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan mungkin jiwa Fir'aun, itu memang sejak awal diciptakan, dia diciptakan dalam kondisi yang buruk. Pada saat sebelum diciptakan, jiwanya iblis ini tidak punya hak apa-apa, karena dia bahan baku saja, belum punya hak apa-apa, sehingga ketika kemudian dia diciptakan menjadi buruk, itu Allah tidak mendolimi ciptaan itu, karena Allah memang yang memiliki iblis itu. Lalu pada saat iblis ini belum berbuat apa-apa, Allah menjadikan dia baik ataupun buruk itu sama-sama tidak melanggar hak dan kewajiban. Tetapi kalau seseorang sudah ditakdirkan baik, ditakdirkan selama hidupnya melakukan kebaikan sampai husnul khotimah, ini dia sudah punya hak untuk tidak disiksa di api neraka. Maka Allah tidak akan mendolimi orang itu, tidak akan memasukkannya ke api neraka, bahkan memberikan bonus berupa surga. Kata ya, sampai jelas apa? Ya. Ya. Tidak, karena tadi keadilan itu memberikan hak. Orang yang punya hak diberikan haknya. Ya. Misalnya berhak masuk surga, maka dia diberikan hak masuk surga. Pada saat dia masih belum jadi apa-apa, ini kan belum punya hak apa-apa, belum punya apa. Jadi kalau Allah ciptakan dia kemudian dimasukkan ke neraka, sama sekali tidak mendolimi, tidak mendolimi karena dia belum punya apa. Tetapi Allah pun tidak menjadikan dia ini sesuatu yang di atas keadilan, yaitu kasih sayang dan hikmah. Dia tidak kemudian dimasukkan neraka begitu dijadikan, tapi dibiarkan hidup bergelimang dulu dengan dosa, dan selama dosa itu dia sama sekali tidak merasa dipaksa, karena berangkat dari rasa suka dia sendiri, keinginan sendiri, yang ini semua diciptakan Allah. Lalu ujung-ujungnya dia karena seperti itu, dia tidak punya hak untuk masuk surga, dan dia layak untuk dimasukkan neraka. Baru kemudian Allah memasukkan dia ke neraka. Itu pun tidak hanya dipasrahkan ke pikirannya, ya, tapi dengan cara dikirimi seorang Rasul. Kalau selama hidupnya dia sama sekali tidak mendengar adanya seorang Nabi dan Rasul, nanti di akhirat juga tidak langsung dihisab. Ya, ada hadis menjelaskan nanti ada Rasul di pelataran akhirat dikirimkan oleh Allah untuk menguji orang ini, yang misalnya tuli selama hidup belum pernah mendengar Nabi Muhammad, belum pernah mendengar ajarannya, atau sudah gila sejak kecil, ya, atau yang semacam itu nanti di akhirat dia tidak langsung dihukum, tidak langsung dimasukkan surga atau neraka, tapi diberikan kesadaran lalu dikirimi seorang Rasul. Nah, para Rasul ini pertama akan mengambil komitmen dulu bahwa mereka akan taat, lalu yang kedua baru memberikan perintah. Perintahnya disuruh nyemplung ke api. Yang tidak nurut, yang tidak nurut akan betul-betul dimasukkan neraka. Yang nurut akan merasakan api itu segar. Karena dia sudah komitmen di awal siap. Berarti sudah punya kewajiban untuk nurut. Lalu ketika datang perintah dari si Rasul tadi, ternyata dia tidak nurut. Nanti setelah dia layak untuk dimasukkan, untuk dihukum. Jadi pertama Allah tidak mengurangi hak siapapun,
Lalu yang kedua, orang setelah hidup di dunia pun tidak langsung dihukum kecuali dia berdasarkan apa yang memang dia sukai dan dia amalkan selama di dunia. Atau ya. Tapi kita juga tahu bahwa rasa suka, kehendak dan seterusnya ini semuanya tidak mungkin muncul tanpa ada yang mencipta. Dan yang mencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup? Ya, Jadi yang sangat penting dalam hal ini takdir itu kalau kita pahami sejak awal tadi sesuatu yang tidak mungkin berubah karena dia skenario kehidupan ini sampai hari kiamat. Ada orang sesuatu yang bisa diubah, catatan takdir yang bisa diubah, seperti orang kalau bersilaturahim kemudian bertambah umurnya, orang kalau rajin menyambung tetangga ditambah umurnya. Nabi Daud dimintakan oleh Nabi Adam tambahan umur sehingga menjadi 100 tahun. Ini bisa, tapi itu catatan yang dibawa oleh para malaikat. Ya. Misalnya malaikat mencatat Nabi Daud itu usianya 60 tahun, ya. Padahal sebenarnya di lauh mahfuz itu tertulis 100 tahun. Lalu kemudian catatan para malaikat ini sebagian akan dikoreksi sehingga sesuai dengan yang di lauh mahfuz. Itu yang Allahumma yasha'u wa yuthbit, Allah kadang-kadang menghapus ataupun menetapkan. Wa indahu ummul kitab, tapi Allah sendiri punya catatan induk yang tidak akan berubah. Nah, orang yang jahat itu memang sudah ditulis dia menjadi orang yang jahat. Ya, sudah ditulis juga. Apakah dia nanti terus jahat sampai akhir hayat, seperti halnya iblis, ataukah dia nanti berubah menjadi orang yang baik? Nah, tidak ada yang bisa mengubah catatan takdir yang induk ini. Sehingga pertanyaan kalau begitu saya tidak perlu berbuat baik, itu ucapan yang tidak ada gunanya, gitu. Karena nanti yang akan terjadi itu tidak akan berubah. Apakah dia akan menjadi baik ataukah dia akan tetap buruk, itu sudah jelas, ya, sudah jelas. Sehingga kegunaan beriman kepada takdir ini bukan untuk dibenturkan dengan syariat atau perintah dan larangan, karena tidak nyambung. Takdir itu urusannya terkait dengan apa yang pasti terjadi, yang tidak akan bisa berubah, dan kita pun tidak tahu. Kita tidak tahu takdir kita masing-masing apakah husnul khotimah, apakah su'ul khotimah. Jika posisi kita saat ini itu ya beramal saja, beramal sebaik mungkin. Karena Rasulullah ketika menceritakan soal takdir, ya, lalu sahabat bertanya, apa yang kita amalkan ini apakah sudah tertulis ataukah belum? Kata Rasul sudah tertulis, ya. Rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf, pena pencatat takdir sudah diangkat, tidak ada revisi, ya. Lalu lembarannya sudah kering, sudah tidak ada pengubahan. Terus sahabat nanya pertanyaannya sama, "Fa fima ma'amal?" Kalau begitu ngapain kita berbuat? Nah, kan nanti berbuat maupun tidak berbuat ujung-ujungnya masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini pengandaian yang keliru. Kalau kita disetting untuk masuk surga, ya pasti kita dijadikan beramal baik, ya, sampai nantinya husnul khotimah kemudian masuk surga. Kalau kita dijadikan ditakdirkan untuk masuk neraka, naudzubillah, ya kita pasti ditakdirkan untuk beramal buruk, ya. Kemudian itu su'ul khotimah, nah kemudian masuk neraka, naudzubillah. Oleh karena itu jawaban Rasulullah cuma satu ketika ditanya, terus apa gunanya beramal kok kita tidak patongan saja dengan cara takdir dari Rasul? Ya malu. Beliau menjawab gitu, ya berbuat malu, berbuat aja. Fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Sebab semuanya ini akan dipermudah, dilancarkan untuk mengejar takdirnya masing-masing. Itu tidak mungkin berubah. Sehingga dalam berpikir soal amal itu kita berpikir soal apa yang
harus saya lakukan, apa yang harus saya tinggalkan. Bukan berpikir soal catatan takdir saya. Kita kan tidak tahu catatan takdirnya apa. Jadi itu pertanyaan yang tidak akan terjawab kecuali orang-orang tertentu yang diberitahu oleh Allah takdirnya apa. Nah, jadi orang beramal itu pilihannya dua. Beramal baik itu pilihannya dua. Pertama, kemungkinan dia sudah tahu bahwa dia akan masuk surga, maka dia semakin beramal baik. Ini Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu diberitahu takdir kamu nanti masuk surga, langsung malah makin beramal baik gitu, karena mensyukuri informasi itu ya, sehingga makin semangat. Ini kan orang normal ya, dan tidak mungkin dia tidak begitu sudah disetting oleh Allah begitu. Yang kedua, orang yang tidak tahu, ini masyarakat umumnya manusia begitu, tidak tahu nanti saya masuk surga atau masuk neraka ya, semakin kencang untuk beramal. Jadi beramal itu bisa jadi karena sudah tahu akan masuk surga, atau atau tidak tahu apakah masuk surga atau masuk neraka. Maka Rasulullah punya malu. Nanti kalian masing-masing itu akan tidak akan lepas dari takdirnya. Yang ketiga, kalau orang sudah tahu bahwa dia akan masuk neraka, nah di sini baru syariat itu berhenti. Ya. Orang sudah tahu dia akan masuk neraka, syariat berhenti. Misalnya Fir'aun sudah tahu dia akan masuk neraka pada saat tenggelam di lautan. Itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengubah nasib itu. Tidak ada kesempatan lagi untuk menambah rekening. Sama manusia nanti ketika hari kiamat, matahari sudah terbit dari barat, itu sudah tertutup pintu amal. Sama Abu Lahab ketika sudah diturunkan ayat tabat yada abi lahabi wa tab, saat ayat itu turun, Abu Lahab sudah disuruh lagi beriman. Sudah tidak ada kesempatan karena sudah diberitahu. Jadi pada saat orang diberitahu takdirnya, saat itulah dia berhenti berbuat. Tapi kalau dia belum tahu takdirnya, takdir di akhiratnya, atau dia tahu bahwa dia masuk surga, nah ini masih kesempatan beramal. Kalau belum tahu ya pasti dia mengejar itu. Kalau sudah tahu maka bentuk rasa syukur itu dengan cara banyak-banyak beramal. Barangkali itu semoga ada guna dan manfaatnya ya. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tetap mengimani takdir, kemudian rajin-rajin bertawakal ya. Tawakal ini tidak menunggu usaha. Ini satu poin terakhir. Kadang orang memahami tawakal itu nanti saja ketika sudah berusaha, berdoa. Nah, justru tawakal itu sejak awal mau berusaha itu kan kita perlu pertolongan Allah berupa kemudahan, kekuatan dan seterusnya. Makanya doa kita keluar rumah itu bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna Allah. Sudah tawakal sejak sebelum ngapa-ngapain. Nah, terus sampai ketika berakhir usaha sudah semua dilakukan, yang sifatnya fisik, nah tinggal tersisa tawakalnya. Kemudian ketika dia sudah turun, maka kalau kebaikan kita banyak bersyukur, kalau ternyata musibah kita bersabar, dan lebih bagus lagi kalau mampu untuk ridho. Derajat yang paling tinggi, yang paling sulit itu mendapat musibah tapi justru bersyukur. Ya, seperti Urwah bin Zubair, ya, anaknya meninggal, kakinya terpotong satu, beliau bersyukur. Caranya bagaimana? Melihat sisi positifnya. Ya Allah, saya punya 4 organ, 2 tangan, 2 kaki, yang diambil cuma 1. Alhamdulillah. Saya punya 6 anak, yang diambil hanya 1, si Muhammad, masih sisa 5. Alhamdulillah. Ini mudah dikatakan tapi sulit sekali untuk dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.